karena saya sedikit banyak bisa tahu seputar bisnis kuliner karena saya terjun langsung selama 5-6 tahun ya teman-teman. Buat teman-teman yang bermain dengan riba dan bisnisnya lancar-lancar aja, itu belum teman-teman, nanti tunggu tanggal mainnya. Itu nggak cukup. Kalau Allah sudah berkehendak, itu hancur teman-teman, karena modalnya modal riba. Walaupun rame, itu banyak masalah, banyak trouble. Akhirnya performa usaha kuliner saya turun terus. Saya mau bikin vlog tentang cerita bagaimana dulu saya bisnis kuliner. Oke, simak terus videonya sampai habis ya, biar saya semangat bikin konten. Oke. Halo, selamat sore. Ketemu dengan saya Leli Novita. Oke, jadi saya mau cerita bisnis, bagaimana pengalaman saya berbisnis kuliner. Nah, ini salah satu permintaan subscriber, minta dibikinkan video bagaimana pengalaman saya berbisnis kuliner. Jadi memang ada di salah satu video saya cerita pernah berbisnis kuliner ya teman-teman. Jadi tahun 2014 saya itu mempunyai bisnis kuliner ya, bisnis kuliner, dan lumayan karena tempatnya itu seluas 700-800 meter persegi, lumayan besar ya teman-teman. Jadi konsepnya itu saya bikin karena saya awalnya tuh senang nongkrong seperti ini, minum kopi, nongkrong. Tapi kesalahan saya berbisnis kuliner itu pakai modal pinjaman bank. Nah, itu awal mula kehancuran teman-teman, pakai modal pinjaman bank, dan jumlahnya lumayan karena waktu itu saya pede sekali. Saya ada pengalaman sebelumnya, background kuliner iya, kemudian saya sangat pede dengan waktu itu saya kerja juga di salah satu kantor perusahaan besar, jadi saya pede pasti bisa ngangsur. Saya siapkan berbisnis kuliner itu, pertama saya harus tahu basicnya dulu, saya itu mau jual apa, konsepnya bagaimana. Jadi saya konsultasi ke Jogja ya teman-teman, konsultasi dengan Chef Wayan. Itu salah satu mentor saya dalam bisnis kuliner, Chef Wayan. Di situ saya juga sedikit belajar tentang manajemen dapur dan juga beberapa resep. Penting tuh saya modal nekat dulu teman-teman. Jadi nggak modal nekat dulu, nggak banyak mikir, nggak banyak cara. Saya berpikir saya harus cari yang expert untuk konsultasi. Setelah dapet, mulailah saya buka dan mengkonsep usaha kuliner saya. Jadi setelah saya mengkonsep, uang saya investkan di sana, 2 bulan pertama itu sempat sepi karena kurangnya promosi dan perekrutan orang. Saya ngerekrut 5 orang, saya ingat saya ngerekrut 5 orang, 2 di dapur, di kitchen, 3 waiters dan kasir. Selain saya terjun langsung karena tempatnya lumayan besar, jadi saya sudah konsultasi harus berapa orang untuk dua shift ya teman-teman. Jadi bukanya itu pagi sampai malam. Berjalan itu lumayan kacau, lumayan nggak ngerti, padahal ternyata yang kita pelajari itu kalau kita praktek langsung itu beda jauh teman-teman. Jadi yang mulai nggak ada pembeli, yang mulai masakan itu kurang enak, macam-macam sampai akhirnya saya ganti berapa kali koki, berapa kali tukang masak, saya ganti orang kitchen. Dan juga setelah berjalannya waktu akhirnya saya bisa promo habis-habisan, mulai promo harga buy one get one free, kemudian promo pakai brosur. Waktu itu 2014 saya promo di Instagram, di Facebook, semua saya lakukan. Akhirnya ngangkat naik
akhirnya lumayan ngangkat naik. Tapi setelah berjalannya waktu, karena ngangkat naik itu sangat ramai, jadi manajemennya lumayan kacau karena sangat ramai. Jadi duit itu datang terus, pembeli itu sampai membludak, sampai karena saya euforia, saya senengnya, jadi saya belum bisa ngatur duit bener-bener teman-teman. Jadi situ udah mulai agak kacau, tapi akhirnya bisa terhandle. Dan kenapa bisnis kuliner sampai sekarang itu tutup? Nah, karena salah satu sebabnya adalah saya ambil modalnya dari riba, modal pinjaman. Jadi buat teman-teman yang bermain dengan riba dan bisnisnya lancar-lancar aja, itu belum teman-teman, nanti tunggu tanggal mainnya. Bisa ngomong kayak gini karena saya benar-benar memain logika, semuanya saya konsultasikan, dan modal nekat juga. Tapi itu nggak cukup, kalau Allah sudah berkehendak itu hancur teman-teman, karena modalnya modal riba. Akhirnya walaupun rame, itu banyak masalah, banyak trouble, performa usaha kuliner saya turun terus, dan akhirnya tutup dan menyisakan hutang riba. Nah, kalau teman-teman yang di sini saya lebih menekankan ke ininya ya, ke kenapa bisnis saya tutup ya. Tapi kalau teman-teman yang sedang bisnis kuliner mau ada pertanyaan, silahkan boleh jawab di kolom komentar ya, karena saya sedikit banyak bisa tahu seputar bisnis kuliner karena saya terjun langsung selama 5-6 tahun ya teman-teman. Ngatur manajemen karyawan, belanja dapur, kemudian marketing, promosi, saya itu terjun langsung. Bahkan pernah saya 3 kali 24 jam itu nggak istirahat, terjun total di usaha kuliner saya sampai saya drop, jatuh sakit. Nah seperti itu teman-teman, karena saya pengen total. Jadi untuk usaha kuliner dulu saya promonya offline dan online. Promo offline saya banyak bagi brosur promo menarik. Itu saya suruh staff saya, karyawan saya itu di setiap lampu merah ya bagi-bagi brosur, dan setiap ada CFD hari Minggu itu juga saya sebar brosurnya, itu yang non online. Itu di samping saya bikin event-event sampai promo nobar bareng bola, promo event musik, atau rombongan anak sekolah saya kasih diskon. Nah kalau yang online-nya saya di main IG, Instagram, Facebook, semuanya saya main ya. Masih ada kok akunnya nanti. Nah akunnya ini akunnya dulu ya teman-teman. Dan itu untuk akun khusus promosi itu yang pegang saya satu, sama ada satu karyawan saya yang saya suruh megang promosi. Jadi kekuatan bisnis kuliner itu selain manajemen, promo itu penting teman-teman. Promo yang terukur dan terarah ya. Teman-teman, sekilas itu cerita tentang bisnis usaha kuliner saya yang sudah tutup ya, karena banyak faktor, yang tentunya faktor yang paling utama ya karena main riba. Kalau kita sebagai manusia mau melogika, sebabnya karena apa ya? Karena banyak hal, tapi efeknya itu efek riba teman-teman. Nah, nanti di episode selanjutnya saya akan bikin video tentang strategi bisnis kuliner, atau bagaimana cara promo bisnis kuliner. Nah, buat teman-teman yang pengen dibikinkan video tentang bisnis kuliner, cara promo dan marketing ya, boleh komen di bawah biar saya tahu. Kalau ada yang request, kemungkinan nggak akan saya bikin ya. Gimana mau saya bikin kalau misalnya nggak ada request ya kan? Oke. Nah oke teman-teman, sekian dulu, saya mau menikmati kopi saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa.